warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Seni Budaya untuk kelas 9. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 10, pembelajaran pameran. Nah, pada bab ini ada beberapa materi pokok yang akan kita pelajari. Namun, sebelumnya Ibu mau nanya nih, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, nah materi pokoknya ada 5. A. Tujuan dari pameran. B. Jenis pameran. C. Fungsi pameran di sekolah. D. Kepanitiaan pameran. Dan E. Kegiatan pameran seni rupa. Apa itu pameran? Nah, pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya agar diamati, dihayati, dan diapresiasi oleh orang lain. Jadi udah agak ngerti ya pameran itu apa? Pameran itu yang memamerkan atau menunjukkan hasil karya kita kepada orang lain agar dapat dilihat dan diapresiasi. Nah, kemudian A. Tujuan dari pameran ada 8. 1. Menumbuhkan jiwa seni. 2. Mengembangkan kreativitas. 3. Melatih semangat apresiasi. 4. Meningkatkan kemampuan dalam berkarya. 5. Menumbuhkan daya saing. 6. Nah, ini ada aspek sosial. Jadi dengan pameran itu ada aspek sosial yang bisa kita gali di situ, misalnya untuk bantuan-bantuan sosial dengan pameran. Kemudian ada 7 tujuan kemanusiaan. Misalnya dari hasil pameran itu bisa kita salurkan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan seperti orang-orang yang sedang terkena bencana atau daerah-daerah yang memang tertinggal seperti itu. Dan 8 ada tujuan komersial. Biasanya pameran yang memang sudah di ranah yang serius ya, bukan di sekolah, ini ada tujuan komersial. Komersial itu apa? Komersial itu yang menghasilkan uang. Ya, komersial itu berarti uang. Kemudian B, jenis pameran. Nah, pada jenis pameran ini dibagi menjadi 3. Ada yang berdasarkan karyanya, berdasarkan jumlah peserta, dan berdasarkan tempat pelaksanaan. A. Berdasarkan jenis karyanya, pameran dibagi 2. Ada yang disebut pameran homogen dan 2 ada pameran heterogen. Homogen itu berarti 1. Ya, artinya satu karya yang ditampilkan. Bisa kalau patung ya patung aja. Kalau lukisan ya lukisan aja gitu ya. Atau misalnya kostum ya kostum aja. Kemudian 2 pameran heterogen, yaitu memamerkan berbagai macam jenis karya dicampur. Misalnya ada lukisnya, ada patungnya, pokoknya penting seni rupa gitu ya. Kemudian B, berdasarkan jumlah peserta. Ada 2, 1 pameran tunggal, 2 pameran kelompok. Maksudnya di sini adalah pembuat karyanya. Misal kalau pameran tunggal yang memamerkan hanya 1 orang, jadi karyanya apapun itu jenisnya tapi yang memamerkan 1 orang. Ini misalnya pameran di A, udah aja A doang karya-karyanya gitu ya. Nah, untuk pameran kelompok ini bisa dari berbagai orang yang menyumbangkan karyanya, namanya juga kelompok. Jadi ini orangnya bukan jenis karyanya. Kemudian yang C, berdasarkan tempat pelaksanaan ada 2 juga. 1 pameran di dalam ruangan atau indoor. Nah, 2 pameran di luar ruangan atau outdoor. Itu ya. Ini tempatnya. Nah, C, fungsi pameran di sekolah. 1. Sebagai media penampil jati diri siswa. 2. Sarana peningkatan daya ekspresi. 3. Media memperluas cakrawala pengetahuan. 4. Media komunikasi antar siswa dan apresiator. Apresiator ya. Nah, antar siswa itu misalnya siswanya membuat karya, kemudian apresiator itu orang yang menonton. Nah, 5. Sarana perangsang kreativitas. Dan 6. Wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis. Jadi intinya fungsi pameran itu meningkatkan rasa ingin tahu, rasa penasaran, kemudian rasa greget pengen membuat sesuatu gitu, ingin berkarya, produktif, kreatif seperti itu ya. Dan D, ada kepanitiaan pameran.
Nah, kepanitiaan ini sebenarnya kayak ketua, bendahara, kayak gitu-gitulah ya sederhananya yang kita kenal. Tapi kita cukup mengenal saja di dalam pameran biasanya ada dua jenis, yaitu satu panitia pengarah, dua panitia pelaksana. Kalau di sekolah, panitia pengarah itu seperti guru, kepala sekolah, kemudian pembina, nah seperti itu ya. Nah, kemudian ada panitia pelaksana. Ini adalah pelaksana hari H-nya, orang yang mengatur pada hari H-nya. Misalnya ada yang dokumentasi, kemudian publikasi, kemudian lagi dekorasi, makanan ya. Nah, itu adalah orang-orang panitia pelaksana. Ketua di mana? Ketua di pelaksana. Siapa panitia pengarah? Ini adalah pertanggungjawaban yang di atas ketua. Nah, nah ini kegiatan pamerannya, maaf kecil-kecil. Ada 3 ya. Satu, persiapan penyelenggaraan pameran. Ini dibaca aja, sebenarnya ini pameran secara umum, tapi kondisional ya ketika kita melaksanakan di sekolah dengan lingkup yang lebih sederhana. 2, ada penataan ruang kegiatan. Dan 3, pelaksanaan susunan acara. Nah, ini seperti bikin acara seperti pada umumnya lah. Jadi kita akan belajar ya. Terima kasih untuk hari ini Ibu ucapkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.